Hadirin kami mohon perhatian, Wakil Gubernur Bali memasuki tempat acara. Mohon perhatian, acara akan dimulai. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera, rahayu untuk kita semua. Yang terhormat Wakil Gubernur Bali, yang kami hormati pimpinan DPRD Provinsi Bali, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Bali, Bupati Wali Kota Sebali atau yang mewakili, Kepala Instansi Vertikal atau yang mewakili, para Rektor PTN PTS Sebali atau yang mewakili, dan Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali pada acara Anugerah Keterbukaan Informasi Publik tahun 2022 pada hari ini, Rabu 14 Desember 2022. Hadirin yang berbahagia, mengawali seluruh rangkaian acara kita pada hari ini, menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Selanjutnya marilah kita hening sejenak memohon waranugraha kehadapan Ida Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai, hadirin disilakan duduk kembali.
Hadirin yang berbahagia, selanjutnya terlebih dahulu mari kita dengarkan bersama sambutan Ketua Komisi Informasi Provinsi Bali. Kami silakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua, salam keterbukaan informasi publik. Selamat pagi. Terima kasih. Yang terhormat Bapak Wakil Gubernur, Bapak Profesor Dr. Insinyur Cokordo Oko Arta Dana Sukawati, yang kami hormati Bapak Ketua DPRD Provinsi Bali, yang kali ini diwakili oleh Bapak Dr. Ketut Rucinang, yang kami hormati Bapak Ibu Pimpinan Porkompinda Provinsi Bali, Bapak Ibu Pimpinan instansi lembaga di tingkat Provinsi Bali, Bapak Ibu Pimpinan perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Bali, Bapak Ibu pimpinan perangkat daerah di lingkungan pemerintah kabupaten kota, Bapak Ibu pimpinan perusahaan daerah atau BUMD, kemudian juga Bapak Ibu perbekal kepala desa yang hadir pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu PPID di seluruh badan publik yang hadir maupun yang mengikuti acara ini lewat streaming. Kemudian yang kami banggakan, kolega kami, Komisioner Komisi Informasi Provinsi Bali, mohon berdiri kalau tiang sebut namanya, Bapak Dewo Nyoman Swardana. Nah, niki Pak Dewo sebagai Wakil Ketua, sekaligus tiang perkenalkan kepada para hadirin semuanya. Kemudian Ibu Niluh Chandrawati Sari. Berikut Bapak Dr. Wayan Dharma, Bapak Agus Suryawan. Nah, kemungkinan beliau lagi mengatur acara. Terima kasih yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua, para hadirin. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur atas Asung Kertawara Graha Ida Sang Yang Widewasa pada hari ini, Rabu 14 Desember 2022, kita semua dapat hadir di sini dalam keadaan sehat di acara penganugerahan keterbukaan informasi Badan Publik se-Bali tahun 2022. Bapak Wakil Gubernur dan seluruh undangan yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya selaku Ketua Komisi Informasi Provinsi Bali beserta seluruh komisioner Komisi Informasi Provinsi Bali menghaturkan terima kasih kepada Bapak Gubernur yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Gubernur Bali yang telah berkenan menghadiri dan nanti juga berkenan untuk menyerahkan secara langsung penganugerahan keterbukaan informasi publik tahun 2022, di mana hal ini menunjukkan komitmen yang besar dari Bapak Gubernur dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik di Bali. Pentingnya keterbukaan informasi publik adalah salah satu bentuk laporan pelaksanaan tugas Komisi Informasi Provinsi Bali yang secara regulasinya diatur dalam Undang-Undang 14 tahun 2008. Komisi Informasi Provinsi Bali bertanggung jawab kepada Gubernur dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berikutnya adalah monitoring evaluasi keterbukaan informasi publik ini dalam rangka untuk melakukan atau memotivasi badan publik dalam melaksanakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi publik kepada masyarakat sebagai pengguna informasi publik. Kemudian juga
kami sampaikan kepada para hadirin seluruhnya bahwa sejak tahun 2021, Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia melaksanakan salah satu program yang menjadi prioritas nasional, yaitu program penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik. Nah, IKIP nasional yang dilaksanakan pada tahun 2022 merupakan gambaran dari pelaksanaan Indeks Keterbukaan Informasi Publik yang dilaksanakan di tahun 2021. Bahwa adanya nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik tersebut dapat memudahkan bagi stakeholder dalam mengevaluasi pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang telah dijalankan oleh badan publik maupun masyarakat sebagai pengguna informasi publik. Nilai indeks tersebut dapat menjadi catatan dan rekam jejak dalam proses pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Indonesia, serta untuk mengetahui dan memahami tantangan atau hambatan dalam pelaksanaan Undang-Undang KIP. Kemudian juga kami informasikan bahwa dalam pelaksanaan Indeks Keterbukaan Informasi Publik tahun 2021 secara nasional diperoleh skor 71,37. Kemudian pada tahun 2002 secara nasional 74,43. Jadi posisi kita masih dalam kondisi sedang secara nasional. Kemudian kalau secara daerah, yaitu khususnya daerah Bali, pada tahun 2021 kita memperoleh indeks 83,15. Kemudian pada tahun 2022 kita memperoleh indeks 80,99. Artinya kami ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu semua hadirin pada hari ini bahwa capaian kita Provinsi Bali adalah selalu berada pada posisi teratas. Nah, saya kira ini adalah sebuah kebanggaan yang merupakan hasil kerja keras kita semua di badan publik, termasuk juga masyarakat dapat menggunakan informasi publik dengan baik. Kategorinya berdasarkan skor tersebut, Provinsi Bali di tahun 2021 maupun 2022 selalu menjadi dua provinsi yang kategorinya paling baik. Jadi kategorinya adalah paling tinggi sangat baik, yang kedua baik. Belum ada satupun provinsi di Indonesia yang kategorinya sangat baik. Jadi ini tentu menjadi kebanggaan kita dan harapan kita ke depan, kita tetap dalam posisi itu. Bapak Wakil Gubernur dan para undangan yang saya hormati, di samping itu, pemerintah Provinsi Bali juga telah memperoleh anugerah sebagai badan publik informatif berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2021 dan tahun 2022. Yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia. Nah, untuk tahun ini tentu harapan kita juga sama, pemerintah Provinsi Bali juga memperoleh anugerah informatif, dan bahwa pelaksanaan kegiatan pada hari yang sama hari ini juga dilaksanakan anugerah keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia. Jadi acara barangkali ketika kita sudah mulai di sana juga lagi mulai gitu. Walaupun sasaran monitoringnya berbeda. Kalau kami di Komisi Informasi Provinsi Bali melaksanakannya dalam lingkup wilayah Provinsi Bali. Sedangkan Komisi Informasi Pusat, dia menilai badan publik tingkat pusat. Kemudian juga kami ingin sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, capaian yang cukup membanggakan bagi kita semua adalah terkait dengan keterbukaan informasi publik yang terjadi di desa. Jadi pada tahun 2021 dilaksanakan program apresiasi desa. Kemudian pada saat itu Provinsi Bali mengirimkan salah satu wakilnya, yaitu Desa Punggul, Kabupaten Badung. Dan dalam program apresiasi tersebut kita memperoleh terbaik kedua secara nasional. Jadi ini juga capaian luar biasa buat kawan-kawan kita yang di desa. Kemudian di tahun ini juga dilaksanakan program serupa, di mana kami mengirimkan dengan bekerjasama, berkoordinasi dengan Bapak Ibu di Dinas PMD maupun di Dinas Kominfo, baik di provinsi maupun kabupaten kota. Jadi kami mengusulkan Desa Duda Timur, dan syukur Astungkara Desa Duda Timur juga menjadi desa transparan di wilayah Indonesia Tengah. Nah, jadi kita terbaik di wilayah Indonesia Tengah. Saya kira kita perlu memberikan aplaus untuk kawan-kawan kita di desa. Capaian-capaian itu tentu adalah sebuah gambaran yang membanggakan dan menjadi penyemangat untuk terus membumikan keterbukaan informasi publik hingga ke desa-desa. Terlebih
Bapak Presiden memberikan perhatian yang luar biasa terhadap desa dalam nawacita, salah satunya membangun Indonesia dari pinggiran. Termasuk juga kebijakan Bapak Gubernur Bali guna mempercepat pelaksanaan pembangunan pemerintah Provinsi Bali di desa dan kelurahan, termasuk desa adat, melalui program kegiatan ASN Pemprov Bali turun ke desa, membentuk tim Desa Kerti Bali Sejahtera, penyediaan infrastruktur internet melalui jaringan WiFi gratis hingga ke Banjar-Banjar oleh Pemprov Bali dan pemerintah kabupaten kota, juga telah mendorong bagi semakin terwujudnya keterbukaan informasi publik di desa-desa dan juga memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi. Dengan begitu tingginya perhatian pemerintah pusat dan pemerintah daerah terhadap desa, keberhasilan pembangunan salah satunya dapat dilihat dari kemajuan yang dicapai oleh desa-desa. Jadi hari ini kalau kita ingin melihat kemajuan sebuah daerah, cukup lihatnya dari desa. Sejauh mana terjadi perkembangan pembangunan di desa. Kalau desanya maju, berarti daerahnya maju. Ya, salah satu ukuran yang hari ini sudah jamak yang kita bisa lihat. Untuk itulah monitoring keterbukaan informasi publik juga dilakukan terhadap pemerintah desa, di mana pemerintah desa juga merupakan badan publik. Bapak Wakil Gubernur dan para undangan, bahwa pada tahun 2021 dan 2022 situasi pandemi COVID-19 belum sepenuhnya berakhir. Di sisi lain kita juga tidak boleh berhenti dan terus untuk melaksanakan tugas di tengah segala keterbatasan yang kita alami. Termasuk juga Komisi Informasi menyiasati hal tersebut, melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik di tahun 2021 maupun tahun 2022 ini dengan cara elektronik. Dalam hal pengisian kuesioner dan presentasi oleh badan publik. Kita lakukan pengisiannya melalui online, kemudian juga presentasinya secara daring. Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi badan publik sudah berjalan sejak bulan Juli tahun 2022 melalui tahapan persiapan dan penyusunan SAQ atau kuesioner pengisian mandiri. Dan seluruh tahapan kegiatan akan berakhir hari ini dengan terselenggaranya acara penganugerahan keterbukaan informasi badan publik pada tanggal 14 Desember 2022. Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi badan publik tahun 2022, Komisi Informasi Provinsi Bali mengundang badan publik untuk berpartisipasi sejumlah 249 yang terdiri dari 8 kategori. Yang pertama kategori badan publik instansi vertikal tingkat provinsi, kemudian juga ada instansi vertikal tingkat kabupaten kota, badan usaha milik daerah, perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Bali, perangkat daerah di lingkungan pemerintah kabupaten kota, PPID pemerintah kabupaten kota, kemudian juga pemerintah desa, serta 18 dari unsur penyelenggara pemilu atau pemilihan di tingkat kabupaten kota. Dapat kami sampaikan bahwa dari 249 badan publik yang kita undang untuk mengikuti MONEP ini, 99% mengikuti tahapannya sampai selesai. Nah, saya kira ini sebuah partisipasi yang luar biasa yang harus kita syukuri dan banggakan. Untuk itu, aplaus untuk kita semua, terutama untuk badan publik yang mengikuti prosesnya sampai selesai. Jadi partisipasi badan publik untuk mengikuti proses ini menunjukkan salah satu komitmen untuk terbuka, komitmen untuk transparan. Karena belum tentu juga setiap badan publik atau setiap orang bersedia atau mau untuk dinilai oleh orang lain. Ini sebuah tanda yang bagus untuk kita semua. Hanya ada 2 yang belum mengikuti, itu pun hanya karena belum siap. Bukan karena tidak mau tapi belum siap. Nah, ke depan mudah-mudahan yang belum mengikuti sampai tuntas ini bisa mengikutinya di tahun berikutnya. Kemudian kami informasikan juga kepada kita semua bahwa dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik di tahun 2022 ini, kami juga menanyakan beberapa hal yang terkait dengan selain keterbukaan informasi, tetapi juga bagaimana partisipasi badan publik dalam mensukseskan program-program pembangunan baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Bali. Misalkan di dalam pertanyaan atau kuesioner di tingkat desa, kami tambahkan tentang bagaimana penyampaian informasi publik dan bagaimana partisipasi publik dalam hal pengelolaan sampah berbasis sumber. Nah,
Ini salah satu program atau kegiatan yang harus sukses, karena masalah kita ke depan itu adalah salah satunya masalah itu. Yang barangkali kalau kita di masyarakat perkotaan sudah melihat, sudah memahami bahwa persoalan sampah sudah menjadi persoalan hari ini. Tapi bagaimana dengan warga kita yang di desa? Barangkali karena ruangannya masih luas, lahan masih ada, persoalan sampah belum dipandang sebagai persoalan yang mengancam kehidupan kita di esok hari. Sehingga melalui kuesioner MONEP ini kami juga ingin berkontribusi untuk memberikan pemahaman melalui desa. Bagaimana desa menginformasikan tentang kebijakan-kebijakan strategis yang harus kita sukseskan bersama. Kemudian juga ada pertanyaan tentang bagaimana penyampaian informasi publik tentang penanganan stunting. Nah, barangkali kami mendapatkan banyak pertanyaan dari teman-teman peserta MONEP sebelumnya, kok ada pertanyaan seperti ini? Kami kan tidak menangani tentang stunting. Gitu. Nah, barangkali di sesi ini kami sampaikan maksud dari memasang pertanyaan itu adalah stunting ini kan persoalan kita semua. Jadi akibatnya mungkin kita tidak rasakan hari ini, tetapi adalah beberapa tahun ke depan. Jadi kalau kita tidak bergerak mulai hari ini, generasi kita ke depan akan menjadi generasi yang stunting kalau tidak bisa mendapatkan penanganan yang betul, mulai dari mereka dalam kandungan, bahkan sampai dari anak-anak sampai remaja. Sehingga ini menjadi sebuah hal yang penting yang juga harus diinformasikan untuk mendorong seluruh partisipasi oleh masyarakat kita. Sehingga seperti yang sering disampaikan oleh Bapak Presiden, Indonesia ingin meningkatkan daya saing. Salah satunya adalah memanfaatkan keunggulan kita secara demografi. Ya, salah satu yang sangat urgent adalah bagaimana kita menangani tentang stunting. Sehingga pertanyaan itu juga kami sampaikan di kuesioner MONEP Keterbukaan Informasi Publik tahun 2022. Kemudian berikutnya Bapak Wakil Gubernur dan para undangan yang kami hormati, berdasarkan hasil evaluasi yang kami laksanakan untuk tahun 2022 ini, dari 249 badan publik yang kita undang, 247 mengikuti proses sampai selesai, diperoleh hasil adalah 104 badan publik memperoleh kualifikasi informatif. Nah, ini Bapak Ibu yang berada di ruangan ini, sebagiannya adalah 104 itu. Saya kira tepuk tangan untuk kita semua. Jadi, memang monitoring evaluasi ini bukan sebuah kompetisi atau bukan sebuah perlombaan untuk mencari nomor satu. Tetapi sebetulnya monitoring evaluasi ini untuk mengukur sejauh mana badan publik melaksanakan kewajiban yang ada di Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Sejauh mana masyarakat bisa mengakses informasi dan mendapatkan layanan informasi publik dari badan publik. Nah, itu yang kita ingin capai sebetulnya. Tetapi dengan melihat capaian yang didapat oleh badan publik, tentu kami juga menghargai bahwa di situ ada penilaian berupa skor. Ya, skor ini kalau memang menjadi skor yang paling tinggi atau terbaik, itu menjadi bonus buat Bapak Ibu sekalian. Sebagai penyemangat bahwa apa yang kita lakukan, apa yang Bapak Ibu lakukan, memberikan layanan informasi publik itu sudah memenuhi kewajiban yang diatur oleh undang-undang dan juga memberikan masyarakat pelayanan yang merupakan hak dasar bagi setiap warga negara. Jadi layanan informasi ini adalah hak asasi dari warga negara. Kemudian ada 113 badan publik yang berada pada kualifikasi menuju informatif. Nah, walaupun judulnya menuju informatif, kategorinya ada di bawah informatif, tapi sebetulnya ini juga capaian yang sangat baik. Ya, karena mencukup informatif itu skornya adalah 80 sampai 90. Jadi kalau kita kuliah, ini nilainya sudah A sebetulnya. 80 ke atas itu kan biasanya A. Jadi kalau belum mencapai informatif tapi sudah pada kualifikasi menuju, itu sudah cukup bagus. Kemudian hasil berikutnya adalah cukup informatif berjumlah 27 badan publik yang tersebar di kategori, ada di kategori OPD di lingkungan pemerintah kabupaten kota, juga ada di kategori BUMD, vertikal kabupaten, dan termasuk di pemerintahan desa. Yang kurang informatif cuma ada 3. Ya. Ini jumlah yang sangat kecil, kalau diambil persentase dia hanya 1,2% dari peserta MONEP tahun ini. Kemudian berikutnya, apa setelah MONEP ini? Jadi setelah MONEP dilaksanakan, setelah penganugerahan dilakukan,
tentu Komisi Informasi mempunyai tugas lain yang juga sangat penting untuk Bapak Ibu juga nanti kami mohonkan partisipasinya atau kolaborasinya. Yang pertama adalah menindaklanjuti kegiatan MONEP hari ini yang dilaksanakan acara terakhir berupa penganugerahan bagi badan publik yang belum memperoleh kategori informatif, yaitu dalam posisi menuju informatif, cukup informatif, bahkan kurang informatif, sebetulnya wajib untuk didampingi oleh Komisi Informasi, sehingga dalam MONEP berikutnya bisa naik kelas. Jadi ini yang akan menjadi kegiatan kita terus menerus, sehingga melalui MONEP ini salah satunya kita ingin menyiapkan, kita ingin meningkatkan kualitas layanan informasi publik melalui peningkatan kualitas SDM, melalui pemahaman, dengan pendampingan, dengan monitoring, sehingga akhirnya kita bisa mencapai badan publik itu menjadi informatif. Tujuan akhirnya yang disebut oleh undang-undang adalah bagaimana menciptakan masyarakat informasi. Nah, itu goalnya. Tapi paling tidak kita mulai dengan yang pertama, badan publik kita siapkan menjadi badan publik informatif. Kemudian juga di sisi lain masyarakat juga harus disampaikan tentang sosialisasi dan keterbukaan informasi publik ini, sehingga mereka juga paham kalau mencari informasi publik harus kemana, bagaimana caranya, seperti apa prosesnya. Nah, jadi berimbang. Jadi badan publik melaksanakan kewajibannya, masyarakat mendapatkan haknya dalam layanan informasi. Bapak Wakil Gubernur dan para hadirin yang terhormat, sebagai penutup dari laporan ini, sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pimpinan badan publik yang telah berpartisipasi dan berkomitmen terhadap keterbukaan informasi publik. Semoga ke depannya pelaksanaan keterbukaan informasi publik menjadi lebih berkualitas dan memberikan manfaat bagi bangsa dan negara. Kami mengaturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja dari awal hingga akhir yang membantu suksesnya agenda penganugerahan keterbukaan informasi publik tahun 2022. Terutama kepada rekan-rekan kami yang komisioner yang berempat, termasuk staf, kita bahu-membahu bisa melaksanakan kegiatan ini dengan optimal, walaupun dengan keterbatasan SDM. Jadi secara SDM, Komisi Informasi itu kalau diajak main bola itu belum cukup. Jadi main bola butuh 11 orang, kami belum sampai 11 orang. Walaupun dalam pelaksanaannya kami juga mendapatkan dukungan penuh dari teman-teman di Dinas Kominfo. Terima kasih kami sampaikan terhadap fasilitasi yang telah diberikan oleh Dinas Kominfo Provinsi Bali, sehingga kegiatan MONEP ini juga bisa berjalan dengan baik. Kemudian juga kegiatan hari ini ternyata animo dari Bapak Ibu sekalian ini sangat luar biasa, sehingga tadi kami dapat informasi kita sampai kekurangan tempat duduk. Jadi kami mohon maaf kalau ada rekan-rekan undangan yang belum mendapatkan tempat yang layak. Mohon maaf untuk itu, mudah-mudahan ke depan kita bisa laksanakan dengan lebih baik. Yang berikutnya, kami mengaturkan juga terima kasih yang luar biasa kepada Bapak Ibu Rektor atau yang mewakili, termasuk pimpinan-pimpinan lembaga di tingkat provinsi, ada Pak Kapolda atau yang mewakili, kemudian Pak Pangdam atau yang mewakili, kemudian dari Bapak Kejaksaan Tinggi, Bapak Ibu Pengadilan Tinggi, kemudian rekan kami dari OJK, dari BI, ada juga dari Ombudsman, kemudian sahabat kami dari KPI, kemudian juga yang Bendesa Agung Majelis Desa Adat atau yang mewakili. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu sekalian. Nanti ke depan kita akan berkolaborasi untuk lebih mensosialisasikan keterbukaan informasi publik, sehingga keterbukaan informasi publik ini memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat kita. Demikian laporan implementasi keterbukaan informasi publik dan penganugerahan keterbukaan informasi badan publik tahun 2022 kami sampaikan. Kami mohonkan kepada Bapak Wakil Gubernur untuk berkenan menyerahkan penganugerahan kepada badan publik dengan kualifikasi informatif atas komitmennya dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik di Bali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Salam keterbukaan informasi. Om Santi 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 Om.
Persiapan penganugerahan keterbukaan informasi publik tahun 2022. Selanjutnya mohon berkenan kepada yang terhormat Wakil Gubernur Bali untuk dapat menuju ke tempat yang telah ditentukan dan mohon berkenan untuk mendampingi pimpinan DPRD Provinsi Bali dan Ketua Komisi Informasi Provinsi Bali. Kami silakan. Kategori OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Bali. 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali. Dua, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali. Tiga, Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Kategori PPID Pemerintah Kabupaten Kota. 1. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar. Dua, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Buleleng. Mohon maaf, Kabupaten Badung. Tiga, Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng. Selanjutnya kategori instansi vertikal tingkat provinsi. 1. Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. Dua, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali. Tiga, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali. Empat, BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Bali NTT dan NTB. Lima, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali. Dan selanjutnya kategori instansi vertikal tingkat kabupaten kota. 1. Kantor Pertanahan Kota Denpasar. Dua, Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung.
Dan selanjutnya kategori BUMD 1 PT Jamkrida Bali. Dua, PT BPR Bank Daerah Gianyar. Tiga, Perumda Air Minum Panca Mahotama Kabupaten Klungkung. Dan selanjutnya kategori penyelenggara pemilu tingkat kabupaten kota. 1. Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar. Dua, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng. Dan selanjutnya kategori OPD di lingkungan pemerintah kabupaten kota. 1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung. Dua, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. Tiga, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng. Dan selanjutnya kategori pemerintah desa. 1. Desa Dangin Puri Kangin, Kota Denpasar. Dua, Desa Bongkase, Kabupaten Badung. Tiga, Desa Bebandem, Kabupaten Karangasem. Dan selanjutnya kategori khusus Praja Anindita Mahotama, pemerintah yang terbuka dan melayani masyarakat. 1. Pemerintah Kabupaten Badung. Dua, Pemerintah Kota Denpasar. Tiga, Pemerintah Kabupaten Buleleng.
Dan selanjutnya kami ucapkan selamat kepada para penerima penganugerahan keterbukaan informasi publik tahun 2022. Dan selanjutnya mari kita simak bersama sambutan Wakil Gubernur Bali. Dengan hormat disilakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, rahayu, salam sehat dan tetap semangat. Yang saya hormati pimpinan DPRD Provinsi Bali, yang dalam hal ini hadir Bapak Dr. Ketut Rohineng. Yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Bali, yang saya hormati Bupati Wali Kota Sebali atau yang mewakili, yang saya hormati Kepala Instansi Vertikal atau yang mewakili, para rektor perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta Sebali atau yang mewakili yang saya hormati, serta Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia. Mengawali pertemuan hari ini, marilah kita tidak henti-hentinya mengaturkan puja pangastuti dan angayu bahagia kehadapan Hyang Widiwasa Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung ketawarunugrahanya kita bersama-sama dapat hadir pada acara penganugerahan keterbukaan informasi pada Badan Publik tahun 2022 dalam keadaan sehat dan berbahagia. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya atas telah terlaksananya penilaian Badan Publik di Provinsi Bali oleh Komisi Informasi Provinsi Bali yang puncaknya jatuh hari ini dalam acara penganugerahan keterbukaan informasi pada Badan Publik. Penilaian Badan Publik ini merupakan bagian dari proses evaluasi untuk mendorong pengelolaan keterbukaan informasi publik yang lebih berkualitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Keterbukaan informasi publik oleh Badan Publik adalah amanat dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Selain sebagai salah satu ciri negara demokratis untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, juga merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik serta menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, proses, dan alasan pengambilan suatu keputusan publik, sehingga mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik yang berujung kepada penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparan, efektif, efisien, dan akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu, maka semua badan publik wajib melaksanakan semangat keterbukaan informasi ini didasari atas suatu tujuan, yaitu memenuhi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini izinkan juga saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas kerjasama yang baik sehingga Komisi Informasi Pusat pada tahun 2022 kembali memberikan anugerah keterbukaan informasi Badan Publik kepada pemerintah Provinsi Bali kembali sebagai badan publik dengan kategori informatif, yang pada hari ini juga diserahkan di Jakarta oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia. Anugerah sebagai badan publik dengan kategori informatif tersebut diperoleh secara berturut-turut sebanyak 3 kali sejak tahun 2020. Hal tersebut sejalan dengan visi pembangunan Bali, Nangun Sarketi Loka Bali, melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru, pada misi ke-22, yaitu mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, terbuka, transparan, akuntabel, dan bersih, serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti, dan murah.
Hadirin yang saya hormati, di tengah era kemajuan teknologi informasi, akses terhadap informasi serta arus informasi semakin mudah diperoleh oleh masyarakat. Badan publik dituntut untuk adaptif dan inovatif, serta memanfaatkan teknologi informasi, baik dalam penyediaan maupun pelayanan informasi publik kepada masyarakat. Pemanfaatan teknologi informasi dalam keterbukaan informasi publik diharapkan semakin memperbesar akses masyarakat ke informasi publik secara cepat, murah, efektif, dan efisien. Pemerintah Provinsi Bali senantiasa berkomitmen dalam mengedepankan keterbukaan informasi publik. Berbagai hal dilakukan, utamanya adalah mendorong pemanfaatan teknologi informasi oleh masyarakat Bali dengan memasang WiFi gratis di seluruh Bali melalui program Bali Smart Island sebanyak 1.834 titik yang ditempatkan di desa adat, objek wisata, puskesmas, SMA, SMK, dan SLB. Pada tahun 2023, jumlah akan ditambah lagi sebanyak 469 titik, sehingga menjadi 2.303 titik, serta menambahkan kualitas percepatan WiFi gratis menjadi 30 megabit per second. Pemasangan WiFi gratis tersebut selain memberikan rasa keadilan terhadap akses internet yang menyeluruh, juga merupakan usaha pemerintah Provinsi Bali dalam memberikan akses informasi bagi masyarakat Bali tanpa terhalang oleh ketiadaan jaringan internet. Masyarakat diharapkan memanfaatkan WiFi gratis ini untuk mengakses informasi publik yang disediakan badan publik secara lebih cepat dan efektif. Selain itu, penguatan pada sistem pemerintahan berbasis elektronik terus dilakukan sehingga semua lembaga pemerintah atau badan publik mampu menyediakan informasi terkait program kegiatan dan anggaran melalui website badan publik yang diintegrasikan dengan PPID selaku penyedia dan pengelola serta pemberi informasi publik. Hadirin yang berbahagia, penghargaan yang diterima badan publik hendaknya tidak hanya menjadi simbol di atas kertas semata, melainkan sebagai pemicu untuk senantiasa terus-menerus meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat. Gelorakan terus semangat pelayanan, sinergitas antar lembaga sehingga tercapai satu tujuan, yakni pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang bersih, terpercaya, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien untuk mewujudkan masyarakat Bali yang sejahtera. Demikian yang dapat saya sampaikan kepada penerima anugerah. Semoga penghargaan yang diterima menjadi pendorong untuk bekerja lebih baik lagi. Dan kepada badan publik yang belum memenuhi kriteria, agar jangan berkecil hati dan terus berusaha meningkatkan kualitas pelayanan. Dan semoga Yang Berkuasa senantiasa memberikan bimbingan, tuntunan, dan perlindungan kepada kita sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Hadirin yang berbahagia, demikianlah seluruh rangkaian acara kita pada hari ini. Dan untuk mengabadikan momen kebersamaan kita pada hari ini akan ada sesi foto bersama. Untuk itu mohon berkenan kepada yang terhormat Wakil Gubernur Bali, Pimpinan DPRD Provinsi Bali, dan juga Ketua Komisi Informasi Provinsi Bali untuk menuju tempat yang telah ditentukan. Dan kami persilakan kepada Bapak Ibu hadirin undangan untuk dapat berdiri dari tempatnya masing-masing. Kita akan berfoto bersama menghadap sisi utara. Dan juga kami persilakan kepada Bapak Ibu hadirin undangan yang berada di sisi timur dan juga sisi barat. Kami persilakan untuk menuju ke tempat yang telah ditentukan. Dan kami persilakan untuk rekan-rekan media untuk dapat menyesuaikan. Baik, dan selanjutnya mohon izin foto bersama akan kita pandu dari hitungan ke 3, 2,
1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Baik, cukup. Terima kasih. Dan selanjutnya dengan pos salam keterbukaan informasi. Sekali lagi akan kita pandu. 3, 2, 1. Mohon izin Bapak Ibu, kita akan melakukan sesi foto bersama. Baik, cukup. Terima kasih. Dan dengan berakhirnya sesi foto bersama pada hari ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara kita pada siang hari ini. Terima kasih kami ucapkan atas perhatian dan kehadirannya. Akhir kata acara kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.